Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas soal induksi matematika di matkul matematika diskrit. Sebelum itu, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gaza Patra Atmaja dengan NPM 250810101112 dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, kampus dari Universitas UPN Veteran Jawa Timur. Saya dari kelas Matematika Diskrit, kelas paralel B, tahun 25-20-26. Oke, sebelum mulai, kita akan membahas soal kuantor dulu. Kita akan belajar soal kuantor dulu sebelum mulai. Apa itu kuantor? Jadi, kuantor itu adalah sebuah lambang yang digunakan untuk menunjukkan beberapa banyak anggota dari suatu semesta pembicaraan yang memenuhi suatu kondisi atau sifat tertentu. Jadi sederhananya, kuantor mengubah sebuah kalimat terbuka yang memiliki variabel menjadi sebuah pernyataan yang jelas nilai kebenarannya, entah itu benar atau salah, seperti itu. Lanjut. Nah, di kuantor sendiri ada 3 jenis kuantor atau kuantifier. Yang pertama ada kuantor universal dengan simbol huruf A yang bisa dibaca untuk semua. Nah, coba kita akan membaca yang pertama ini. Untuk semua variabel X merupakan elemen dari himpunan A, maka variabel X lebih besar dari 0. Untuk pernyataan selanjutnya, himpunan A memiliki nilai 1, 2, dan 3, maka pernyataan ini benar. Karena untuk semua variabel X dalam elemen, karena semua variabel X merupakan elemen himpunan A, itu lebih besar dari 0. Maka, jika himpunan A itu lebih besar dari 0 semua, pernyataan ini dinyatakan benar. Seperti itu. Selanjutnya, ada kuantor eksistensial yang simbolnya itu berbentuk seperti huruf E tapi terbalik hadapnya. Dan kita bisa membacanya ada setidaknya 1. Kita akan membaca yang atas. Ada setidaknya 1 variabel X merupakan elemen dari himpunan A. Variabel X, maka variabel X lebih besar dari 10. Dalam himpunan A ada angka 5, 8, dan 12. Maka pernyataan ini benar karena ada setidaknya 1 yang lebih besar dari 10, yaitu 12. Seperti itu. Kita lanjut di eksistensial unik. Eksistensial unik simbolnya merupakan huruf seperti eksistensial yang tadi, huruf E cuma ditambah dengan tanda seru, yang artinya ada tepat 1. Jika dibaca, ada tepat 1 variabel X merupakan elemen dari himpunan N, maka variabel X kuadrat sama dengan 1. Pernyataan ini benar karena hanya X yang sama dengan 1 yang memenuhi. Seperti itu, karena ada tepat 1. Tepatnya ada 1, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita tentang
induksi matematika ini. Untuk pendahuluannya kita akan bahas soal apa itu induksi matematika. Sebelum mulai kita bakal mengulik dulu apa sih itu induksi matematika. Nah, induksi matematika itu adalah metode pembuktian. Jadi, eh, untuk lengkapnya, metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat, ya, dan metode ini itu seperti efek domino, seperti itu. Jadi jika kalian bisa menjatuhkan domino pertama, dan setiap domino yang jatuh pasti akan menjatuhkan domino berikutnya. Nah, maka seluruh barisan domino pasti akan jatuh. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan induksi matematika. Lalu apa sih fungsinya induksi matematika? Jadi melalui induksi matematika ini kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran yang dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Nah, tanpa induksi matematika ini, kita tentu membuktikannya itu dengan mencoba semua bilangan bulat. Dan ini pasti jelas adalah suatu hal yang tidak mungkin. Karena jika kita menggunakan cara tersebut, menggunakan pembuktian yang mencoba semua bilangan bulat, hasilnya akan panjang. Dan pasti itu suatu hal yang mustahil jika kita menulis sangat panjang. Maka akan membuang banyak waktu untuk kita. Nah, makanya ada yang namanya induksi matematika ini, itu adalah untuk mempersingkat waktu kita dan mempermudah kita untuk untuk membuktikan semua bilangan bulat itu termasuk dalam suatu himpunan kebenaran dan dengan hanya sejumlah langkah yang terbatas seperti itu. Lanjut. Nah, kita akan melihat contoh soal induksi matematika. Yang pertama, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Dan yang kedua, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n dalam kurung n plus 1 per 2 atau dibagi 2. Nah, dari soal ini bisa kita lihat, semua perintahnya adalah untuk membuktikan. Seperti yang saya bilang tadi, induksi matematika adalah metode pembuktian. Pembuktian agar pembuktian pernyataan ini benar atau tidak, seperti itu. Lanjut, kita akan coba untuk membuktikan pada soal yang pertama, yang bunyinya buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Seperti itu. Kita akan membuktikannya menggunakan induksi matematika. Nah, untuk pembuktian pertama, kita akan mengisi nilai n dengan 1. Kita akan mengisi n sama dengan 1. Nah, di n sama dengan 1 ini, jika kita menggunakan angka ganjil, bilangan ganjil pertama adalah 1. Kita akan menampilkan hanya 1. Nah, 1 ini itu juga merupakan hasil dari 1 dikali 1, hasilnya 1. Dan 1 dikali 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Maka pernyataan ini yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, jika n kita buat sama dengan 2, maka kita akan menuliskan ganjil itu angka 1 dan 3, karena kita memiliki 2 nilai dalam n. Nah, di 1 dan 3, jika ditambahkan, hasilnya adalah 4. Dan 4 itu sama dengan 2 dikali 2.
2 dikali 2 itu sama dengan 2 kuadrat. Maka pernyataan ini adalah benar. Kemudian ada di pernyataan yang ketiga, kita coba dengan N sama dengan 3, itu kita akan menuliskan 3 angka ganjil. Yang pertama adalah 1, ditambah 3, kemudian ditambah 5. Hasilnya adalah 9. Dan 9 itu sama dengan 3 dikali 3, hasilnya adalah 9. Dan 3 dikali 3 itu sama dengan 3 kuadrat. Bisa kita sebut dengan 3 kuadrat. Dan jika kita melanjutkan pada nilai, dan ini adalah benar kan? Ya, yang 3 kali 3 atau 3 kuadrat tadi itu bisa dinyatakan benar. Lalu kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Jika N kita buat angka 4, maka kita bisa menghitungnya menggunakan angka ganjil 4 angka ganjil. Yang pertama adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 itu sama dengan 16. Dan 16 itu sama dengan 4 dikali 4. Dan 4 dikali 4 adalah bisa kita sebut 4 kuadrat. Maka pernyataan ini adalah benar. Dari 4 pernyataan ini, bisa kita simpulkan bahwa jika N sama dengan 1, itu sama dengan 1 kuadrat. Jika N sama dengan 2, itu sama dengan 2 kuadrat. Jika N sama dengan 3, itu sama dengan N 3 kuadrat. Jika N sama dengan 4, itu bisa dibilang 4 kuadrat. Maka pernyataannya adalah benar jika nilai N itu bisa dihitung, nilai N bilangan ganjil positif itu bisa diberikan dengan N kuadrat, seperti itu. Dan cara ini bisa digunakan seterusnya, entah sampai manapun itu. Jadi seperti itulah induksi matematika yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita akan bahas soal prinsip induksi sederhana. Yang pertama, apa itu prinsip induksi sederhana? Jadi, apa sih itu prinsip induksi sederhana? Jadi, prinsip induksi sederhana itu adalah bentuk dasar dari induksi matematika yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan dalam bentuk P dalam kurung N itu benar untuk semua bilangan bulat positif. Nah, di dalam prinsip dasar induksi matematika itu ada 2 langkah. Ada 2 langkah. Yang pertama ada basis induksi dan yang kedua adalah langkah induksi. Kita akan bahas soal basis induksi dulu. Apa itu basis induksi? Jadi, basis induksi itu adalah langkah pertama yang paling krusial dalam metode pembuktian induksi matematika. Jadi kalau misal kita pakai analogi efek domino, basis induksi itu adalah tindakan menjatuhkan domino pertama. Jadi keputusan pertamanya atau asumsi pertamanya itu adalah basis induksi. Seperti itu. Lalu, apa itu langkah induksi? Nah, langkah induksi sendiri itu adalah bagian paling penting sekaligus paling menantang dalam pembuktian induksi matematika. Nah, jika basis induksi adalah pembuktian domino pertama jatuh, maka langkah induksi adalah pembuktian bahwa jika satu domino jatuh, maka domino berikutnya pasti ikut jatuh. Seperti itu. Jadi, langkah induksi ini adalah proses pembuktian bahwa jika ini dilakukan, yang selanjutnya pasti terlakukan. Seperti itu. Kita akan proses pembuktian yang seperti itu. Nah, di langkah induksi sendiri itu berisi
asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa P dalam kurung N itu benar. Nah, asumsi itu bisa disebut sebagai hipotesis induksi. Nah, terus kalau kita sudah bisa menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kedua langkah tersebut benar atau tidak, anggap saja benar, maka kita sudah membuktikan bahwa P dalam kurung N itu benar untuk semua bilangan bulat positif. Seperti itu. Nah, ini hipotesis induksi. Nah, untuk induksi matematika sendiri itu berlaku seperti efek domino. Nah, jadi untuk merobohkan semua domino, cukup untuk mendorong domino pertama. Domino pertama akan mendorong domino kedua. Domino kedua akan mendorong domino ketiga. Domino ketiga akan mendorong domino keempat. Domino keempat akan mendorong domino kelima. Dan demikian juga seterusnya. Jadi, efeknya itu berkelanjutan dari pertama hingga ke ujung. Dan yang terjadi itu adalah sesuatu yang sama. Jadi sama tetapi nilainya beda. Maksudnya saling, yang pertama mendorong kedua, yang kedua mendorong ketiga. Jadi sama-sama mendorong semuanya, tetapi beda nilainya. Nilai pertama mendorong kedua, kedua mendorong ketiga, seperti itu. Dan juga seterusnya. Nah, kita akan melakukan contoh pembuktian dari induksi matematika ini. Untuk membuktikannya, kita akan membuktikan pada soal yang kedua. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n dalam kurung n plus 1 per 2 atau dibagi 2. Nah, kita akan membuat asumsi bahwa P dalam kurung N itu menyatakan proposisi bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dalam kurung N plus 1 per 2 berbagi 2, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga N itu sama dengan N dikali atau dalam kurung N tambah 1 ditambah 2. Dibagi 2 atau per 2, seperti itu. Nah, kita akan membuktikan basis induksinya terlebih dahulu. Kita akan melakukan langkah pertama dahulu, yaitu basis induksi. Nah, kita asumsikan P dalam kurung 1 itu benar. Karena untuk N sama dengan 1, kita itu mendapat 1 sama dengan 1 di dalam kurung 1 tambah 1 per 2. Itu sama dengan 1 dikali 2 per 2. Dan hasilnya itu 2 per 2. 2 per 2 itu hasilnya adalah 1. Jadi, P dalam kurung 1 itu adalah benar. Bisa diasumsikan bahwa P dalam kurung 1 itu adalah benar. Nah, untuk langkah induksinya, misalkan P dalam kurung N ini benar. Nah, yaitu kita asumsikan aja bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya hingga N itu sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 per 2 atau dibagi 2. Itu adalah benar sebagai hipotesis induksi. Jadi, kita harus memperlihatkan bahwa P dalam kurung N plus 1 juga benar, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga N, hingga tambah N, lalu ditambah N plus 1 itu sama dengan
N plus 1 dalam kurung kali N plus 1 ditambah 1. Lalu kita bagi 2 per 2. Seperti itu. Nah, kita akan membuktikan pernyataan tadi. Kita akan menulis 1 plus 2 ditambah 3 ditambah seterusnya hingga tambah N. Lalu ditambah N plus 1 sama dengan itu sama dengan di dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah N seterusnya hingga ditambah N lalu ditambah N plus 1. Nah, kita akan meng-highlight di sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah sama, ada yang sama, yaitu N plus 1. Dan di sini ini adalah menurut hipotesis dari N dikali N plus 1 per 2. Bentuknya seperti ini. Bentuk seperti ini bisa kita jadikan N dikali N plus 1 per 2 menurut hipotesis. Nah, hal ini, jika menurut hipotesis adalah seperti ini, terus kita tambahkan N plus 1, itu sama dengan dalam kurung N dikali N plus 1 per 2 ditambah N plus 1. Jika kita menggunakan kita gabungkan, kita ingin gabungkan, kita tambahkan. Nah, di N plus 1 ini kemudian ini sama dengan juga N plus 1 dikali N per 2 ditambah 1. Dan juga ini juga sama dengan N plus 1 dikali N bagi 2 ditambah 2 bagi 2. Nah, ini juga bisa sama dengan N plus 1 dikali N plus 2 per 2. Ini juga sama dengan N plus 1 dikali N plus 1 tambah 1 per 2 dibagi 2. Jadi, untuk contoh lainnya, kita akan mengubah N menjadi huruf K. Kita akan menyebut N itu menjadi K saja agar tidak membingungkan. Jadi, ketika K dikali K tambah 1 per 2 menurut hipotesis, kemudian kita akan menambahkan K plus 1. Nah, di K plus 1 ini kita tidak ada penyebutnya. Jadi kita akan menambahkan penyebut agar bisa kita jadikan satu dengan sebelah kirinya ini. Kita akan menambahkan penyebut 2 dan kita akan menambahkan 2 di sini. Jadi 2 dikali K tambah 1 per 2. Kita akan gabungkan menjadi K dikali K ditambah 1 tambah 2 dikali K ditambah 1 per 2. Nah, di sini kita bisa sederhanakan atau bisa kita faktorkan. Kita hilangkan angka 2 di atas, kita pindah ke kanan, bisa kita faktorkan menjadi K plus 1 dikali K plus 2 sama dengan 2. Jadi, setelah kita membuktikan pernyataan ini, nah, kita bisa membuktikan karena langkah 1 dan 2 itu terbukti benar, maka dapat dibuktikan bahwa untuk semua bilangan bulat positif N itu 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya hingga ditambah N itu sama dengan N dikali N tambah 1 lalu dibagi 2 atau per 2. Nah, untuk analoginya sendiri bukan hanya sekedar menggunakan domino, kita juga bisa menggunakan coklat. Menggunakan coklat batangan. Jadi, setiap coklat batangan itu punya
yang namanya peta kotak coklat. Nah, ketika kita bisa asumsikan bahwa setiap peta coklat itu bisa kita hitung dengan n minus 1. Nah, kalau bisa kita buktikan dengan misal n atau peta coklatnya ini 1. Lalu kita minuskan 1, hasilnya adalah 0. Jadi kita tidak perlu mematahkan peta coklat tersebut. Yang kedua, jika n ini adalah 2 atau 2 peta coklat, lalu kita kurangi 1, hasilnya adalah 1. Jadi kita perlu mematahkan peta coklat sejumlah 1 patahan. Kemudian, jika n ini adalah 3 atau 3 peta coklat, kita kurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Dan 2 itu adalah jumlah patahan yang kita perlukan. Jadi terbukti benar bahwa 3 peta coklat itu memberikan 2 patahan untuk mematahkan 3 peta coklat tersebut. Begitu pula dengan n sama dengan 4 atau 4 peta kotak coklat itu dikurangi 1, hasilnya adalah 3. Jadi kita membutuhkan 3 kali patahan untuk mematahkan 4 peta coklat. Seperti itu, dan pernyataan itu juga bisa disebut dengan benar. Jadi, dan seterusnya juga seperti itu. Mau berapapun jumlahnya, kita kurangi 1, maka itu adalah jumlah patahannya. Hasilnya adalah jumlah patahannya. Dan begitulah apa yang bisa kita sebut dengan sebuah induksi matematika. Seperti itu. Selain coklat, apalagi ya? Ada satu lagi. Kita gunakan analogi tidak perlu menggunakan analogi lah. Cukup dengan coklat tadi. Agak bingung sebenarnya. Jadi coklat itu tadi sama kayak puzzle. Jadi mematahkan coklat juga mengikuti aturan yang sama. Terus setiap kali kita mematah, kita menambah 1 potongan baru seperti itu. Nah, kita juga ada contoh ini teka-teki jigsaw. Jadi memasang n potongan puzzle itu proposisinya selalu butuh n-1 sama kayak coklat tadi, langkah penggabungan. Jadi untuk basisnya n sama dengan 1 itu 0 langkah. Bisa dianggap benar. Jika 2 potongan puzzle, kita butuh 1 langkah untuk menggabungkannya. Dan jika 3 potongan puzzle, kita butuh 2 langkah untuk menggabungkannya. Jadi seperti itu. Jadi mau berapa kali pun kalian menggabungkan 2 blok puzzle sampai jadi 1 gambarnya utuh, itu ternyata rumusnya selalu jumlah potongan dikurangi 1, seperti itu. Nah, mungkin sudah terlalu panjang dan lebar ya pembahasan kita hari ini. Nah, terima kasih. Pesan saya, apabila ada salah kata, mohon maafin sebesar-besarnya. Karena saya juga baru udah agak gugup ya. Terima kasih telah menonton. Untuk kedepannya, semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, semangat, raih cita-cita kalian. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih ya. Sampai jumpa besok atau lusa atau kapanpun.
Semoga kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye.